pada salah satu dari antara kamu semua sebagai obat penyembuh bagi manusia. Maka burung-burung yang terbang menjadi takabur seluruhnya melainkan lebah. Maka dia berkata, siapakah saya ini? Sehingga Allah Ta'ala meletakkan itu minuman obat penyembuh pada saya. Maka Allah Ta'ala mengangkat derajatnya dan meletakkan di mulutnya itu dari sebab tawaduknya. Yang kelima, Allah Ta'ala memberikan wahyunya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia berfirman, siapakah engkau? Kata Ibrahim, saya adalah Al-Khalil, yang dikasih. Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, siapakah engkau? Kata Musa alaihissalam, saya adalah Al-Kalimu, yang diajak bicara. Firman Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, siapakah engkau? Kata Isa alaihissalam, saya ada Ar-Ruh, ruhnya Allah. Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad alaihissalam Sallallahu alaihi wasallam, siapakah engkau? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya adalah anak yatim. Maka Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Muhammad di atas semua para nabi-nabi berkat ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala saufa yutika rabbuka fatardha, dan sungguh Tuhanmu akan memberikan kepadamu, maka kamu akan rela. Yang keenam, seorang mukmin yang tawaduk kepada Allah Ta'ala dengan sujud dan bertauhid, kemudian dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan dilapangkan dadanya menerima Islam, maka dia mendapat cahaya terang dari Tuhannya. Nabi Ibrahim masuk kerajaan Mesir. Ceritakan pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki api menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim selamat, maka Nabi Ibrahim bermasuk pergi ke Mesir. Faqala inni dahibun ila rabbi sayadin. Maka kata Ibrahim, sungguh saya bermasuk pergi kepada Tuhan, semoga dia Tuhan memberi petunjuk kepada saya. Dan Ibrahim bersama dengan istrinya Sarah alaihimassalamu pergi berangkat ke Mesir. Dikatakan padanya, sungguh Raja Mesir sangat aniaya mengambil istri orang dengan paksa, dan dia mempunyai para pembantu di setiap tiap jalan. Dan adalah Ibrahim alaihissalam sangat cemburu cinta, lagi pula Sarah adalah secantik-cantik wanita, sehingga tidak ada bandingannya pada masa waktu itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membuat peti dan Sarah alaihissalam dimasukkan di dalamnya. Kemudian Ibrahim alaihissalam mengunci peti itu dan mengangkutnya di atas onta serta menuju ke kota Mesir. Tatkala Nabi Ibrahim sampai pada pembantu raja, maka pembantu raja itu minta agar Ibrahim berhenti dan mau membuka peti itu. Ibrahim enggan. Pembantu raja itu tidak membiarkan begitu saja, sehingga dia datang bersama pembantu-pembantu lain dan dia membuka peti itu. Maka dia lihat Sarah, istri Nabi Ibrahim, memiliki kecantikan dan kesempurnaan. Kata pembantu raja kepada Ibrahim alaihissalam, ini istrimu. Kata Ibrahim, dia saudari kandungku. Kata pembantu raja, saya kira wanita ini sesuai dengan raja. Maka mereka pun membawa Sarah radhiyallahu ta'ala kepada raja. Allah telah membuka hijab dari Ibrahim alaihissalam sehingga dia bisa melihat Sarah dari luar rumah. Maka raja pergi mendekat ke arah Sarah dan telah mengulurkan tangannya kepada Sarah. Akan tetapi tangan dan kaki menjadi lumpuh. Kata raja, sungguh engkau ini wanita ahli sihir, telah engkau jadikan lumpuh tangan dan kakiku. Kata Sarah, saya bukan ahli sihir, akan tetapi saya ini istri Khalilullah, istri Nabi Ibrahim, istri kekasih Allah. Maka dia berdoa yang ditujukan kepadamu, sehingga Allah Ta'ala menjadikan tangan dan kakimu lumpuh. Maka bertobatlah kamu kepada Allah, sehingga dia Allah menyembuhkan kembali tangan dan kakimu. Raja pun bertobat, maka Allah juga menyembuhkan tangan dan kakinya. Raja melihat kepada Sarah lagi, maka dia tidak tahan dan tidak sabar kepadanya. Maka dia berkeinginan lagi kepada Sarah, sehingga Allah Ta'ala menjadikan matanya buta, tidak melihat. Kemudian dia bertobat lagi, maka Allah pun mengembalikan peniatannya lagi. Kemudian dia berkeinginan juga kepada Sarah yang ketiga kalinya, maka Allah Ta'ala melumpuhkan semua anggotanya. Kemudian dia tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Maka raja itu mengembalikan Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam serta meminta kepadanya dengan sebanyak-banyaknya, dan berkata pula kepadanya,
hukumilah atau tindaklah saya sekehendak engkau. Kata Ibrahim alaihissalam, ini adalah perintah Tuhan saya, maka saya tidak akan bisa bertindak menghukumi kecuali dengan sesuatu yang diperintah Tuhan saya. Maka malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Ibrahim dan berkata kepadanya, hai Ibrahim, Allah Ta'ala berkata kepadamu, katakanlah kepada raja agar dia keluar dari semua kerajaan, dari kas-kas atau armari-armari uangnya, dan menyerahkan kepadamu, kemudian berdoalah kamu untuknya. Lalu Nabi Ibrahim salam memberitahukan kepada raja tentang hukum Allah tersebut. Maka raja pun rela dengan hukum Tuhan itu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuknya. Kemudian Allah menyembuhkan seluruh anggotanya yang lumpuh. Masalah pokok atau ringkasnya, sungguh Sarah adalah wanita yang cantik, dan dia sangat dicintai oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Ta'ala menjaga Sarah dari selain Ibrahim, sehingga tidak seorang pun yang bisa mendapatkan jalan kepadanya. Kalimat tauhid mengesahkan yang tertanam di hati seorang beriman, ia disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Apabila musuh Allah tidak punya jalan terhadap orang yang dicintai oleh Khalil Ibrahim, maka sebagaimana bagaimana setan akan mendapat jalan kepada orang dicintai Allah yang Maha Tinggi. Kita kembali pada kisah cerita. Tatkala raja telah sembuh, maka dia datang dengan membawa Hajar, budak perempuan, dan dihadiahkan kepada Sarah radhiyallahu anha. Kemudian Sarah berkata, sungguh akan saya hadiahkan dia kepada suamiku Ibrahim alaihissalam, karena dia bersusah hati sebab saya tidak berputra. Maka dia pun memberikan kepada Nabi Ibrahim salam dan minta maaf kepada Nabi Ibrahim dan berkata, jangan engkau bersusah hati, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah membuangkan hijab atau aling-aling antara saya dan engkau. Disalin dari asab isaiyati. Dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, man akrama aliman faqad akrama sab'ina nabiyan, wa man akrama muta'alliman faqad akrama sab'ina sahidan, wa man habba alima la tuktabu alaihi khati'atu ayama hayati. Barang siapa memuliakan seorang alim, maka sungguh dia seperti memuliakan 70 para nabi. Dan barang siapa memuliakan seorang pelajar atau santri, maka sungguh dia seperti memuliakan 70 orang yang mati syahid. Dan barang siapa cinta kepada orang alim, maka kesalahannya atau dosanya tidak dicatat selama hidupnya. Dari Abi Musa As-Sahri radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala akan membangkitkan para hambanya pada hari kiamat, kemudian menyisikan para ulama, lalu berfirman, hei para ulama, sungguh aku tidak meletakkan ilmuku padamu kecuali aku tahu siapa kamu. Maka bukannya aku meletakkan ilmuku kepadamu itu agar supaya aku menyiksamu. Maka lepaslah kamu sekalian, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kamu sekalian. Maka dengan sedikit ini bertambahlah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya diakhirkan bi husnil khatimah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya